Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku semua, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa atas nikmat Allah SWT. Kita hari ini sehat semua ya? Ya, sehat semua. Bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mari kita gunakan untuk belajar sebaik-baiknya. Baik, untuk memulainya, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu dengan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan di depan. Istaitu. Siap. Allahu Akbar. Qabla ta'amina fi hadha sabahaya nad'u ila Allah ta'ala ad-du'a bidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku semua. Hari ini kita akan belajar semua tentang pelajaran kelas 5, pelajaran kelima, Rasul Allah idolaku. Rasul Allah Idolaku. Nah, anak-anakku semua, hari ini kita akan mempelajari keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelihatan tulisannya? Siratun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. PAI Budi Bukti kelas 5, pelajaran kelima, Rasulullah idolaku. Kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelumnya Bapak mau mengabsen terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi ya. Baik. Yang pertama, Abdullah Al-Muttaqi hadir? Hadir. Alhamdulillah. Berikutnya Alia Salsabila. Ya. Anindya. JJ. Oh, tidak hadir hari ini, izin ya. Berikutnya Aska Kirani. Aurora. Ya, berikutnya Jaki. Elmu. Paranisa. Habibah. Hadiroh. Habiza. Hadiroh. Kaimana. Ya, baik, syukran. Khairun Nisa. Ya, izin. Ismailan Azima. Hadiroh. Arsha Atari. Oh, PJJ juga. Kurniawan Setiadi. Hadir. Tidur. Ya. Baik, semangat banget ya. Masya Allah, Kurniawan. Nadia Ayu. Ya. Hashim Ahmad Faiz. Hadir. Rafadia Kaila. Oh, Kalia ya. Salma Askana. Silvi Aulia. Yaumanur. Hadir. Zarifa. Hadir. Alhamdulillah hadir ya. Yang tidak hadir hari ini 3 orang yang izin.
karena pembelajaran melalui gadget. Baik, anak-anakku semua, mari kita siap-siap belajar untuk mempelajari kisah keteladanan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, siap belajar tertib ya? Ya, semangat belajarnya ya. Ya, berikutnya anak-anakku semua, Bapak ingatkan pada kalian tujuan kita mempelajari keteladanan kisah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kalian meyakini dan memahami kisah Nabi Muhammad SAW bahwa kisah ini adalah benar adanya. Yakin ya? Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kalian meyakini dan memahami betul kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, maka yang kedua, kalian bisa memahami nilai-nilai keteladanan Nabi Muhammad. Nilai-nilai keteladanan Nabi Muhammad. Apa saja nilai-nilainya yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik tuh? Jadi setelah kita mempelajari ini, maka diharapkan kalian bisa paham lalu bisa melaksanakan contoh-contoh dari keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Karena Nabi Muhammad adalah merupakan Rasul yang menjadi teladan. Baik, kemarin kita pertemuan yang lalu sudah mempelajari. Ya, Bapak sekali lagi mengingatkan tentang ingatan kalian pelajaran yang lalu. Rasul apa artinya kemarin? Utusan Allah. Ya, oke. Sekali lagi, Rasul adalah utusan Allah SWT. Untuk apa? Untuk menyebarkan agama Islam. Untuk membimbing umat manusia dari jalan yang tidak benar menuju jalan yang dari jalan yang tidak selamat menuju jalan yang selamat, dari kemungkinan celaka menuju bahagia, dari kemungkinan masuk neraka supaya masuk surga. Itu fungsi diutusnya utusan Allah. Karena itu Rasul judulnya adalah idolaku. Jadi teladan. Baik anak-anakku semua, kita lanjutkan. Kita masuk ke materi ya. Kemarin juga sudah kita baca ayat ini ya. Sekarang mari kita baca bersama-sama. Tahu terlebih dulu langsung ayatnya. 1, 2, 3. Sungguh ada bagi kalian pada diri Rasulullah uswatun hasanah, teladan yang baik. Maka jadi apa? Hidup bagi siapa? Orang yang iman kepada Allah dan hari akhir serta senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nabi yang pertama siapa kemarin? Nabi Adam. Waktu kemarin kita sudah mengenal salah satu nabi yang kita pelajari kemarin, nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam. Nah, untuk hari ini kita akan mengenal nabi yang keberapa Nabi Muhammad? Nabi terakhir. Terakhir itu keberapa? 25. Terakhir ya? Terakhir itu dalam bahasa Al-Qur'annya disebut Khotamun Nabiyyin. Apa? Khotamun Nabiyyin. Artinya nabi yang terakhir. Artinya ada nabi lagi nggak? Nggak ada nabi lagi. Nabi Muhammad diutus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk semua alam. Untuk semua alam. Apakah hanya untuk orang Arab? Tidak. Apa termasuk untuk orang Indonesia juga? Tidak.
Indonesia juga nggak? Iya. Iya, untuk orang Indonesia juga. Kan untuk semua manusia. Jadi Nabi Muhammad nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk semua alam. Termasuk semua alam adalah semua umat manusia. Tidak hanya untuk orang Arab, tapi juga termasuk kita orang Indonesia, orang Afrika, orang Amerika, dimanapun manusia yang hidup di muka bumi ini. Maka Rasul terakhir siapa tadi? Nabi Muhammad SAW. Baik, kalian ingin mengenal Nabi Muhammad? Mau. Tidak mungkin kita bisa meniru, mencontoh beliau kalau tidak kenal, iya, yang itu tidak kenal maka tidak sayang. Sama, Bapak nggak kenal sama Adi, enggak sayang. Betul? Karena kenal sama Adi maka bisa sayang, bisa membersamainya. Demikian juga kalau kita tidak mengenal Nabi Muhammad, maka kita akan sulit menirunya, mengikutinya. Karena itu kita mesti mengenal Nabi Muhammad SAW. Baik, anak-anak semua, kita langsung sekarang mengenal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad garis keturunannya. Garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin siapa? Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr atau Fihr itu dijuluki Quraisy. Sehingga orang yang di Mekah itu disebut sukunya suku Quraisy. Suku Quraisy adalah suku besar di kota yang jam di kota Mekah. Bagus. Sehingga orang-orang di sana sukunya dikenal dengan suku apa tadi? Quraisy. Maka Nabi Muhammad sukunya suku Quraisy. Nabi Muhammad berasal dari suku Quraisy, tapi walaupun dari suku Quraisy diutus untuk semua suku, semua bangsa, semua umat manusia. Itu Nabi Muhammad SAW. Yang nanti Nabi Muhammad sampai keturunannya kepada Nabi Ismail putranya Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, termasuk nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim semuanya adalah keturunan beliau. Termasuk yang terakhir Nabi Muhammad dari jalurnya Nabi Ismail. Kalau Nabi Isa jalurnya Nabi Ishak. Baik belum? Lagi baik belum? Selanjutnya, mari kita mengenal tahun kelahiran Khatamul Nabi. Apa tadi Khatamul Nabi ya? Nabi yang terakhir. Baik. Kalian lihat ke berapa ini? Baca. Ini siapa? Siapa Abdul Muthalib? Kakeknya Nabi Muhammad. Ini gambar apa ini? Tentara. Tentaranya siapa tadi? Mau melakukan apa? Bacanya? Tentara Allah burung ababil melakukan apa itu? Untuk apa? Untuk apa? Menyerang pasukan Abraha. Emang kenapa? Siapa yang mengutus burung-burung itu? Allah SWT. Tarmi him bihijab dalam surat apa? Al-Fil. Apa surat Al-Fil? Hafal? Tahu maksudnya? Siapa yang mau membaca surat Al-Fil? Ayo. Ya, Adi deh, Adi. Yuk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil
Alhamdulillah. Nah, Adi hafal. Semua hafal ya. Surat Al-Fil tadi menjelaskan bahwa tentara Allah yaitu burung ababil ditugaskan untuk mengalahkan pasukan Abraha yang akan menyerang Ka'bah. Karena itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak ada lagi yang bisa mengalahkan tentara Abraha waktu itu? Tidak ada. Kekuatan masyarakat Quraisy waktu itu yang dipimpin oleh Abdullah. Ya, oh iya, Abdul Muthalib, bagus, Abdul Muthalib, ya. Nah, jadi kalau bapak keliru ucapkan, ingetin ya, bagus. Kayak mana? Terima kasih. Ya, tepuk salut buat kayak mana yang mengingat bersama. 1, 2, 3. Tepuk salut. Aku salut sama kamu. Salut, lut, 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 Hei, kenal semuanya. Alhamdulillah. Itu selanjutnya kita mengenal bagaimana lahirnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir di kota Makkah Al-Mukarramah Al-Mukarramah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun Hijriah tanggal 20 April 530 Masehi. tahun 571. Masehi. Iya. Tahu maksudnya Masehi? Apa? Dari kelahiran Nabi Isa Al-Masih, maka disebut Masehi. Masehi itu dari kata Nabi Isa Al-Masih. Jadi setelah 500 tahun lahirlah Nabi Muhammad. Lihat gambarnya. Lihat gambarnya. Nabi Muhammad lahir di Makkah tanggal 12 Rabiul Awal. tahun. Gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah tadi? Bertepatan pada tahun itu terjadi penyerangan oleh iya. Paham? Ini pas lahir di malam kelahiran Nabi Muhammad. Rumahnya bercahaya. Rumahnya apa? Bercahaya. Bercahaya. Satu tanda keajaiban yang Allah berikan tanda-tandanya bagi kelahiran seorang Nabi yang terakhir yang sudah ditunggu-tunggu oleh Bani Israel. Bani Israel menunggu datangnya Nabi terakhir. Mereka tahu Nabi Muhammad akan lahir, tapi waktu itu mereka tidak tahu kalau Muhammad itu adalah namanya Muhammad, atau tidak tahu kalau Muhammad itu adalah Nabi terakhir yang sebagai mereka harapkan ya untuk memenangkan mereka, mereka Bani Israel. Bani Israel itu ingin sekali kedatangan Nabi Terakhir. Baik, duduk yang baik nak sayang, duduk yang rapi. Jadi gitu. Jadi kita apa? Bani Israel menginginkan datangnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Tapi begitu mereka akhirnya tahu Muhammad bukan dari Bani Israel, mereka tidak mau menerima. Mereka nggak menerima karena mereka menginginkan yang lahir Nabi terakhir adalah dari Bani Israel juga. Kenapa begitu? Karena keseluruhan setelah Nabi Ibrahim adalah dari Bani Israel. Kemarin masih ingat Israel itu siapa? Nabi Israel itu Nabi siapa kemarin? Waktu kita belajar Nabi Daud, Nabi Yakub namanya Israel, nama lainnya, sehingga keturunannya disebut Bani Israel. Semua Nabi setelahnya adalah dari Bani Israel kecuali Nabi Muhammad. Maka Bani Israel menginginkan Nabi terakhir itu dari Bani Israel juga. Baik tuh? Nah, baik, tanda-tandanya luar biasa. Setelah lahir Nabi Muhammad oleh kakeknya, siapa tadi kakeknya? Abdul Muthalib. Dibawalah ke Ka'bah. Kemudian mengusapkan tangannya, nih kamu lihat, ke Hajar Aswad. Kemana? Hajar Aswad. Meminta barokah kepada Allah. Kenapa Hajar Aswad? Karena Hajar Aswad adalah batu surga. Batu mana? Surga. Warnanya merah apa hitam?
Kita makanya dinamakan dengan hajar aswad. Itu mengusapnya kemudian berdoa. Ini Nabi Ibrahim siapa? Abdul Muthalib mendoakan cucunya yaitu Nabi Muhammad. Setelah itu apa? Setelah itu dipilihlah nama. Setelah lahir dikasih apa? Nama. Ada nggak di antara kalian yang nggak punya nama? Semua punya nama ya? Nama itu penting nggak? Penting. Nama yang baik maka mengandung makna yang baik. Dikasih nama siapa? Muhammad. Sampai diangkat bayinya. Diangkat bayinya. Ya di depan Ka'bah. Untuk apa? Untuk kemudian mereka apa? Memberikan nama sebagai cucu pemimpin besar Quraisy. Nah, maka dikasih nama. Kasih nama siapa? Muhammad. Orang-orang pada banyak yang nggak setuju. Kok Muhammad namanya? Nggak ada nama berhala yang dikasih nama Muhammad. Tidak ada nama sesembahan mereka di Ka'bah yang namanya Muhammad. Lalu kemudian hampir-hampir mereka protes. Masyarakat Arab hampir protes. Cucu pemimpin besar kok namanya tidak ada nama sebelumnya. Karena itu dikasih nama Muhammad. Namanya Muhammad. Maka tampillah pamannya Abu Thalib bilang pada masyarakat, masyarakat semua, namanya sudah terucap oleh kakeknya Muhammad. Sudah diucapkan oleh kakek, maka harus dipakai. Kenapa? Muhammad artinya yang terpuji. Ya tahu. Sekali lagi, Muhammad artinya yang terpuji. Maka disebutlah namanya Muhammad. Ya, di dalam Al-Quran selain Muhammad disebut dengan Ahmad. Selalu disebut Ahmad artinya yang paling mulia. Paling mulia. Baik, anak-anakku semua. Setelah lahir maka berikutnya mari kita saksikan video berikut. Dan Bapak minta pada kalian untuk menyiapkan alat tulis untuk alat tulis dan persyaratannya untuk mencatat hal-hal penting dari film. Nonton kita ya. Nonton kisah film Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, siapkan cepat alat tulisnya. Di kertas apa tadi? TV. Di kertas apa? الشريف إلى عدنان، وعدنان ينتمي إلى النبي إسماعيل عليه السلام. كان آباؤه وأجداده من الموحدين الأولياء الطاهرين، وأمه كانت موحدة أيضا، وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف، ويستمر نسبها إلى كلاب وينتهي أيضا إلى عدنان. بشعر أبي طالب في يوم 17 من ربيع الأول في عام 2000. Tahun gajah. مسلم عام الفيل لما هجم إبراهيم على مكة نهاية الكعبة سنة 570 بعد الميلاد. Dihancurkan oleh penduduk sehingga banyak yang بعد أن أرسل الله سبحانه وتعالى على جيشه طيورا رمتهم بالحجارة ودمرتهم. بعد ولادة النبي محمد صلى الله عليه وآله قامت أم آمنة بإرضاع
أيام. وكان من عادة أهل مكة إذا أتم المولود 7 أيام التمسوا له مرضعة ترضعه. لكن شاءت له. Baik. Tadi dari film tadi, Bapak hentikan sebentar. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad terjadi apa tadi? Penyerangan pasukan Abraha yang berkendaraan gajah, ya, mau menyerang, kemudian dihancurkan oleh burung ababil. Nah, setelah keadaan reda, maka setelah itu beberapa lama kemudian lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. فقام جده عبد المطلب بكفالته وكان سيد مكة وكبيرها. وحينما أراد عبد المطلب أن يجد لمحمد صلى الله عليه وآله مرضعة تطاولت النساء وتنازعت لتربيته. كل واحدة تريد أن تتخذ هذا المولود المبارك من أشراف مكة ولدا ترضعه. فأرسل محمد صلى الله عليه وآله إلى بني سعد مع حليمة السعدية ليعيش في البادية. كان أشراف مكة يرسلون أبناء دما وأفصح لسانا وأقوى جنة وأصفافها. وقام محمد صلى الله عليه وآله يرعى الغنم في بني سعد لأهله وكان يقوم بالرعي. Ya, kepentingan sudah. Tadi setelah Nabi Muhammad lahir, qadarullah, air susu ibundanya, siapa ibundanya? Aminah, air susunya tidak lancar. Tidak apa? Tidak lancar. Nah, di saat itu kebiasaan orang Arab itu menyusukan anak-anak bayi ke ibu-ibu yang di dalam, di perkampungan dalam yang aman, yang bersih, yang sehat udaranya. Maka datanglah sekelompok orang dari kampung Bani Sa'ad. Dari Bani apa? Bani Sa'ad. Siapa namanya yang datang? Untuk mencari bayi untuk disusui. Supaya apa? Dapat uang. Ya, dapat uang, dapat upah. Bagus, anakku semua. Karena itu kemudian apa? Datanglah keluarga Halimatus Sa'diyah, ketemu, kemudian dibawa ke kampung Bani Sa'ad dan disusui, diasuh oleh keluarga Halimatus Sa'diyah. Tinggal di mana? Di kampung Bani Sa'ad. Nabi Muhammad tinggal di sana, di rumah orang lain yang menyusuinya. Tapi Halimatus Sa'diyah membawanya dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang. Bahkan banyak keajaiban. Banyak apa? Apa keajaibannya? Ketika Halimatus Sa'diyah sama suaminya, sama anak kecilnya datang ke Mekah menaiki kendaraan keledai. Tahu keledai? Keledainya sakit-sakitan. Tapi begitu pulang membawa bayi Muhammad sehat. Keledainya sehat, yang tadi sakit-sakitan langsung sehat. Itulah berkah dari Nabi Muhammad. Dari kecil sudah membawa kebaikan. Sampai kemudian apa? Nabi Muhammad SAW tinggal di kampung Bani Sa'ad, yaitu di rumah ibunda Halimah As-Sa'diyah. Kita lanjutkan. كغيره من أبناء مجتمعه الذين كانت الماشية ورعيها عندهم من الوسائل العادية للعيش وكسب الرزق. فكان صلى الله عليه وآله يعيش كما يعيش الآخرين من الناس الذين ما عاشوا حياة الترفه.
Ini Nabi Muhammad begitu sudah mulai remaja. Kerjanya apa? Menggembalakan kambing. Menggembalakan kambing. Ya. ثم عاد محمد صلى الله عليه وآله إلى أمه في 5 من العمر وفقدها في 6 من العمر. لقد شاءت الإرادة الإلهية أن يفقد النبي محمد صلى الله عليه وآله أباه وأمه ولا يزال طفلا صغيرا ليتكفله جده عبد المطلب الذي كان يرعاه خير رعاية وكان لا يأكل طعاما إلا إذا وكان عارفا بقوته بما رأى منه من دلائل وإشارات رسخت هذا الاعتقاد في نفس عبد المطلب رحمه الله، وجعلت له صلى الله عليه وآله مكانة خاصة عنده. Wafatu Aminah binti wafat. Kakeknya. Jadi setelah ibunya wafat, وفي السنة dia sebagai الثانية من عمره kakek. الشهير صلى الله عليه وآله توفي جده عبد المطلب رحمه الله بعد أن اختار له عمه أبو طالب ليكفله ويقوم بشؤونه ويحرص على حياته، رغم أن أبا طالب لم يكن أكبر ولد عبد المطلب. Umur 8 tahun Nabi Muhammad, kakeknya wafat, meninggal. Akhirnya diasuh oleh pamannya yang namanya زمن ولا أكثر من مالا، لأن الأسر فيهم كان هو الحارث والأكثر مالا هو العباس. كما أن أبو طالب كان شقيق عبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله أبيه وأمه، فإن أمه هي فاطمة المخزومية، لذلك كان أكثر حنانا وعطفا عليه صلى الله عليه وآله خير. pesan kakeknya kepada Abu Thalib agar mengasuh Nabi Muhammad SAW sebelum wafatnya, dan akhirnya setelah berpesan kakeknya pun meninggal dunia sehingga kemudian diasuh oleh pamannya.